Kata-kata hari ini, man yuhibbukah layyatrukukah. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di program Ngaji Sehat. Mengkaji seputar kesehatan dalam 3 aspek atau 3 sudut pandang yang berbeda. Di antaranya yakni sehat menurut perspektif medis dan juga sehat yang alami menurut pengobatan herbal. Dan yang terakhir yang paling inti adalah sehat yang baik menurut Islam. Sebelum saya masuk pada materi, kata-kata hari ini, man yuhibbukah layyatrukukah. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu, walau kuntah saukan baina yadayhi, meskipun engkau akan menjadi duri yang menghadang di hadapanmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kopi, karena rokok sudah saya bahas kemarin, walaupun tidak banyak peminat. Memang banyak, rata-rata orang itu banyak yang merokok ya. Sedangkan peran saya waktu itu menjadi pemotivasi bagi orang yang ingin berhenti merokok. Kopi itu merupakan sebuah minuman yang ditemukan pada abad 15 di daerah Ethiopia yang berasal dari tumbuhan yang terdapat biji, kemudian di roasting jadilah bubuk kopi. Ada satu kitab yang sangat menarik yang dikarang oleh Syekh Ihsan Jampes. Nama kitabnya Irsadul Ikhwan li Bayani Surbil Qahwati wad Duhon. Di sana ada penjelasan terkait kopi. Saya bacakan sedikit saja ibaratnya. Alaika nutopono siro yakulul buni ing ngombe kopi fi kulli saatin ing dalem saben-saben dina. Fafil buni moko iku tetep ing dalem kopi lil akli krana ngombe khamsu fawaidin utawi 5 pira-pira faedah. Jadi artinya minumlah kopi setiap waktu karena di dalam kopi itu terdapat 5 beberapa faedah. Faedah yang pertama, nasatun, kopi dapat membangkitkan semangat, watahdimun, dan juga dapat melancarkan pencernaan, watahlilubul gomin, dan juga kopi dapat menghilangkan dahak. Tatoyubu anfasin, kopi juga dapat membantu memperbaiki fungsi pernafasan, dan juga wa'aunuliqosidin, dapat membantu tercapainya tujuan. Itulah penjelasan dari saya Ihsan Jampes. Maka dari itu bagi kalian yang hobi minum kopi, semangat selalu minum kopinya. Tapi jangan lupa ibadahnya jangan sampai kalah semangat dengan kopi. Dikarenakan di dalam minuman itu bukan hanya terdapat kopi, tapi juga terdapat gula, maka jadikanlah ini sebuah ibarat bahwa kopi itu merupakan kehidupan kalian yang pahit, tapi juga di sana ada gula yang dapat kita jadikan sebagai pemanis atau suatu kesenangan bagi kita. Maka jadikanlah hidup kalian itu lebih happy dengan adanya gula. Ya walaupun manisnya gula tadi tidak semanis janji mantan, tapi sampean harus yakin bahwasannya happy tadi, kesenangan tadi bisa mengobati kehidupan kalian yang pahit. Baik, kita lanjut. Ada satu kisah yang sangat menarik, yang kisah ini datang dari Syekh Hasan Al-Murabi. Beliau ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah. Yaqadhah itu artinya dalam tidak keadaan tidur. Beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan saya wasiat." Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Saufiduka bisalasati hisolin." Kata Rasulullah, "Saya akan memberikan 3 wasiat kepadamu." Kemudian Syekh Hasan Al-Murabi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Hiya li khosotan am linnas amatan." Apakah 3 faedah ini khusus kepadaku atau umum kepada seluruh manusia yang mendengar cerita ini? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Untukmu dan juga untuk orang-orang yang mendengar cerita ini." Adapun wasiat yang pertama, kata Rasulullah, "Idza hamaltas subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabbahta biha am lam tusabbih." Artinya apabila ada seseorang yang membawa tasbih, baik itu untuk digunakan bertasbih ataupun tidak, mungkin hanya ditaruh di sakunya, tu'addu tusabihan, maka orang itu dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun tidak bertasbih. Wasiat Nabi yang nomor 2 adalah annal qahwatah, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fikah, selagi kopi itu masih terasa di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka
malaikat akan selalu mengistighfarkanmu selagi bau kopi itu masih ada di dalam mulutmu. Wasiat Nabi yang nomor 3 yakni Julusuka inda wali min awliyaillah, dudukmu di depan orang-orang yang soleh, hayyin au mayyitin, baik orang soleh itu masih hidup ataupun sudah wafat, walau jalbisatin, meskipun duduk kalian itu lamanya seperti orang yang memeras susu, au kasab baido, atau orang yang memecahkan telur, maka khairun laka min anta'budallah fi zawayatil ardi kulliha au ila antaqatta'a Aduka irban. Artinya duduk kalian di depan orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada kalian beribadah, meskipun ibadah kalian itu sampai tangan kalian terputus. Tapi kita harus ingat ini perumpamaan, jangan sampai ditafsir nyeleneh. Sekarang saya akan menjelaskan fakta-fakta yang ada di kopi sesuai dengan medis. Fakta yang pertama adalah kopi dapat menghilangkan kantuk. Benar sekali. Karena apa? Karena di dalam otak kita itu terdapat adenosin, yang mana adenosin ini setiap jamnya memproduksi. Setelah adenosin ini mencapai level tertinggi, maka kita akan merasakan kantuk. Disitulah fungsi atau gunanya kafein yang ada di dalam kopi. Kafein yang ada di dalam kopi itu dapat memblokir adenosin yang ada di dalam otak kita, sehingga kita tidak merasakan kantuk. Fakta yang nomor 2 adalah kopi dapat meningkatkan semangat, atau istilah lainnya dalam kitab itu nasyatun, membangkitkan semangat. Benar sekali. Masih berkaitan dengan kafein tadi, kafein setelah memblokir adenosin itu akan memerintahkan kelenjar-kelenjar yang ada yang mengeluarkan hormon. Maka dari itu, kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon itu akan memerintahkan kelenjar-kelenjar yang ada di atas ginjal untuk mengeluarkan hormon-hormon yang kita kenal dengan adrenalin. Lah, adrenalin inilah yang akan menghasilkan atau meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, dan juga meningkatkan pernafasan. Fakta yang nomor 3 adalah kopi dapat meningkatkan asam lambung. Karena waktu itu kafein itu melepaskan hormon gastrin. Ketika kafein melepaskan hormon gastrin, maka dinding lambung akan memproses asam lambung. Itulah penyebab nyeri di ulu hati. Maka dari itu, bagi penderita emah atau asam lambung, sebaiknya sebelum minum kopi makan terlebih dahulu. Sebenarnya masih banyak, hanya saja mungkin cukup dari saya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena itu semua gratis tanpa pajak. Akhiron dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.